اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari yang berbahagia ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga perkumpulan kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang senantiasa mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling bermajelis karena aku. Maka semua ini akan berbuah pahala dan keutamaan manakala kita meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, dan juga kita niatkan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa amalkan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi cahaya yang menyinari hati kita, amalan kita, agar lebih baik lagi insyaallah taala. Para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Di mana pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang berjudul Fadlul Mar'atis Salihah, keutamaan wanita yang salihah. Keutamaan wanita salihah. Nah, di dalam pembahasan ini beliau akan menerangkan sejumlah hadis terkait dengan keutamaan wanita-wanita yang salihah. Dan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kita, bagi kaum muslimat, bagi kaum mukminat, agar bersemangat untuk mengejar yang namanya kesalihan, menjadi wanita yang salihah. Tentu dengan mengetahui keutamaannya, maka ini akan menjadi penggerak bagi kita untuk lebih bersemangat lagi menerapkan kesalihan itu pada diri kita. Iya. Di sini beliau bawakan akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bizatid din taribat yadaka. Hadits yang cukup terkenal yang mungkin sering kita dengarkan, yaitu Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, walihasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Ini 4 perkara yang menjadi pendorong seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian dari 4 hal ini Nabi SAW mengatakan, fadhfar bizatid dini taribat yadaka. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung. Nah, hadits ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bolehnya seorang laki-laki menikahi wanita karena salah satu dari 4 perkara ini. Namun Rasulullah memilihkan dari 4 hal tersebut yang terbaik adalah wanita yang memiliki agama. Yang terbaik adalah wanita yang memiliki agama. Kalau kita lihat 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini bukanlah pembatasan bahwa wanita itu dinikahi hanya karena 4 faktor ini saja. Nabi tidak membatasi hanya karena 4 ini saja. Karena boleh jadi ada seorang wanita dinikahi bukan karena salah satu dari 4 faktor ini, tetapi karena hal yang lainnya. Ya, seperti misalnya dilihat karena wanita tersebut ya termasuk dari wanita yang subur. Nah, memiliki banyak saudara dan dari keturunan-keturunannya banyak. Iya. Maka ini pun menjadi faktor yang mendorong seorang laki-laki menikahi wanita. Karena tentu saja dari tujuan atau di antara tujuan pernikahan untuk menghasilkan anak, dan itu dari motivasi seseorang untuk menikah. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang, karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Nah, kemudian juga terkadang wanita itu dinikahi karena ilmunya, walaupun ini mungkin tercakup dalam sabda Nabi karena agamanya. Tapi secara khusus di antara hal yang menarik bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita karena ilmu yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa mengambil faidah darinya. Nah, dia bisa murojaah bersamanya dan tercipta kebaikan-kebaikan yang lain apabila dia memilih wanita yang seperti itu. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW memotivasi untuk memilih wanita yang memiliki agama yang terbaik, seperti dalam hadis ini. Kenapa Rasulullah memilihkan untuk memilih istri yang terbaik, yaitu wanita yang terbaik dengan memiliki agama yang baik? Sebab apabila seorang perempuan, seorang istri agamanya baik, maka dia tidak akan menelantarkan hak suaminya. Dia akan selalu menjaga harta dan anaknya. Dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Berbeda dengan orang yang kurang agamanya. Nah, maka terkadang dia akan menelantarkan hak suaminya, tidak perhatian terhadap dirinya, dan hal-hal buruk bisa saja terjadi karena wanita tersebut kurang agamanya. Nah, dan juga ulama menerangkan bahwa
Wanita yang baik agamanya adalah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berilmu atau menuntut ilmu, atau paling tidak senang dengan ilmu agama. Ini diantara istri yang terbaik. Demikian pula dialah adalah orang yang semangat untuk beramal terhadap ilmu yang dia dapatkan. Dia memiliki akhlak, karena akhlak adalah bagian dari agama. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wanita atau orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Berbeda dengan wanita yang cantik, ya, tetapi dia tidak berakhlak, maka seorang laki-laki tidak akan bisa betah kepadanya. Berbeda dengan seorang wanita yang memiliki agama, walaupun mungkin, ya, dari sisi kecantikan dia tidak terlalu cantik, tetapi ketika agamanya cantik, maka agama bisa mempercantik dirinya. Nah, inilah keutamaan wanita yang memiliki agama. Fazfar bizatid din taribat yadaka. Pilihlah wanita yang baik agamanya, kata Nabi, niscaya engkau akan beruntung. Nah hadits ini juga dipahami untuk seorang wanita tatkala dia memilih calon suaminya. Ya, seorang wanita menikah dengan laki-laki juga pendorongnya tidak lepas dari satu dari empat ini. Dia mau menikah dengan seorang laki-laki karena harta dari laki-laki tersebut, atau karena keturunan dari laki-laki tersebut, atau karena ketampanannya, atau karena agamanya. Maka seorang perempuan yang berakal, seorang perempuan yang baik, dia akan memilih agama dari laki-laki yang ingin dia nikahi. Nah, sebab kata Nabi SAW, engkau akan beruntung dengan hal tersebut. Engkau akan mendapatkan keberuntungan dengan hal tersebut. Iya. Ini hadits pertama yang beliau sebutkan terkait dengan wanita dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kemudian wa akhraja Muslimun an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini juga hadis yang insya Allah tidak asing di telinga kita. Sering kita mendengarkannya. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dalam sebagian riwayat mirip dengan itu dikatakan innamad dunya mata'un, sesungguhnya dunia itu hanyalah perhiasan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'ati salihah, dan tidak ada pada perhiasan dunia yang lebih utama melebihi wanita yang salihah. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Dalam Sahihul Jami'. Nah, maka di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dengan menyebutkan sabda beliau ini sebagai motivasi agar seseorang memilih wanita yang menjadi pendamping hidupnya dari wanita yang salihah. Sebab manusia kecenderungannya cinta kepada dunia, dan dunia itu adalah perhiasan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak cinta kepada dunia. Namun Rasulullah mengarahkan bahwa ternyata sebaik-baik perhiasan dunia manakala engkau mendapatkan wanita yang salihah, manakala engkau mempunyai istri yang salihah.
Ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa wanita salihah ditafsirkan di dalam hadits ini yaitu dengan sabda Nabi yang lain. Disebutkan dalam hadis, allati idza nadhara ilaiha sarrathu, yaitu seorang wanita yang apabila engkau memandang kepadanya tatkala dia menjadi istrimu, maka dia menyejukkan hatimu, menyenangkan hatimu. Wa idza amaraha ata'athu, dan kalau kamu memerintahkan sesuatu kepadanya, maka dia mentaatimu. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha, dan apabila engkau tidak ada di sisinya, maka dia pandai menjaga diri dan hartanya. Iya. Mirip dengan ini hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah mengatakan, khairun nisa'i, sebaik-baik istri, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu istri yang engkau bergembira tatkala melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar, istri yang mentaatimu apabila engkau perintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak mau menyelisihimu baik pada diri maupun hartanya dalam perkara yang tidak disukainya. Dalam perkara yang tidak disukainya. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Disebutkan dari Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat bahwa tidak berdosa bagi mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya, beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal. Itulah istri yang salihah, yang cantik lahir dan batinnya, karena ia akan selalu bersamamu dan menemanimu. Bila engkau pandang menyenangkanmu, ia tunaikan kebutuhanmu. Bila engkau membutuhkannya, engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu, dan ia akan menjaga rahasia-rahasiamu. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Ia mentaati perintahmu, dan bila engkau meninggalkannya, ia akan menjaga hartamu dan memelihara atau mengasuh anak-anakmu. Inilah istri yang salihah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka ini hadits yang kedua yang beliau bawakan, hadits riwayat Muslim, di mana Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kemudian hadits yang ketiga yang beliau bawakan terkait dengan keutamaan wanita salihah. Kata beliau di sini, wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi kama fil ihsan min hadisi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya sebagaimana dalam Al-Ihsan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Iya, kata Rasulullah, catat hadits ini, arbaun minas sa'adah. Kata Nabi, ada 4 dari tanda kebahagiaan pada seseorang. Ada berapa? Ada 4 tanda kebahagiaan pada seseorang. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ini 4 tanda kebahagiaan kata Nabi. Dan kebahagiaan yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah kebahagiaan di dunia. 4 tanda kebahagiaan: istri salihah,
rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Sebaliknya, wa arba'un minasyaqawah, ada 4 tanda kesengsaraan. Ada 4 tanda kesengsaraan. Yang pertama, al-jarussu, tetangga yang buruk. Yang kedua, wal mar'atussu, istri yang buruk akhlaknya. Yang ketiga, wal maskanud dayyiq, rumah yang sempit. Dan yang keempat, wal marqabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Ini tanda kesengsaraan. Tetangga yang buruk, istri yang buruk akhlaknya, rumah yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadits ini ulama menyebutkan dari tanda kebahagiaan dan tanda kesengsaraan. Tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi adalah tanda kebahagiaan di dunia. Iya, tanda kebahagiaan di dunia. Walaupun dari kebahagiaan di dunia ini, tatkala dia ada, ini bisa menjadi pendorong dan penyebab yang besar yang membantu seorang hamba dalam urusan agama dan akhiratnya. Yang bisa membantu dia bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat kelak. Bahagia di akhirat kelak. Dan hadits ini juga berlaku bagi wanita. Kalau dikatakan tanda kebahagiaan yaitu istri yang salihah, ya, tempat tinggal yang luas, tetangga yang buruk, kemudian kendaraan yang nyaman, wanita juga begitu. Tanda kebahagiaan bagi wanita ada 4. Suami yang salih, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Sementara 4 tanda kesengsaraan bagi wanita yaitu tetangga yang buruk, suami yang bejat, rumah tinggal yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Ini juga berbanding kebalikannya dengan wanita. Iya, sebagaimana seorang pria, seorang laki-laki mendapatkan kebahagiaan manakala dia mendapati seorang wanita yang salihah, maka demikian pula seorang wanita akan berbahagia manakala dia memiliki seorang suami yang salih. Manakala dia memiliki seorang suami yang salih. Maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki?" Perhatikan pertanyaannya Umar. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Maka Rasulullah bersabda, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah." Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, kemudian lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. Perhatikan 3 perkara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau bertanya kepada Nabi, harta apa yang sebaiknya kita miliki? Sebelum kita berantusias, rakus dengan harta duniawi, maka miliki 3 perkara ini dulu. Apa itu? Lisan atau hati yang senantiasa bersyukur. Seorang wanita salihah, dia harus mensyukuri semua keadaannya, apapun kondisinya. Dia jangan cepat mengeluh,
Dia jangan cepat menggerutu dengan keadaan yang dia hadapi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Terlalu banyak orang-orang miskin ya yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, namun mereka bisa hidup dengan bahagia. Maka seseorang manakala memiliki hati yang bersyukur kepada Allah, maka hatinya akan selalu bahagia. Berbeda apabila dia tidak memiliki sifat kesyukuran kepada Allah. Berapapun yang diberikan kepada dirinya, dia tidak akan pernah merasa cukup. Dia akan tidak pernah merasa bahagia, karena tidak pernah ada syukur-syukurnya kepada Allah. Nah, tapi kalau dia bersyukur, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia terima, maka dia akan selalu memuji Allah. Dia akan selalu bersyukur kepada Allah, dan dia akan selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berzikir. Ini dari sifat wanita yang salihah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, dan ini sebagai ungkap syukurnya kepada Allah. Dalam semua keadaan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah atas seluruh keadaan dan kondisi. Dan yang terakhir, istri yang mukminah, istri yang salihah yang akan menolongnya dalam perkara akhirat. Kalau dia seorang wanita, maka yaitu dia adalah memiliki seorang suami yang salih yang membantu dia untuk perkara akhiratnya. Untuk membantu dia akan perkara akhiratnya. Iya. Akan mengingatkan dia manakala dia lupa, akan menegur dia manakala dia lalai, mengingatkan dia untuk selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apabila ia jatuh dalam kesalahan, maka suaminya selalu mengingatkan dia, selalu menegurnya, selalu memotivasinya untuk beribadah dan tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya seorang laki-laki yang memiliki istri yang salihah dan seorang perempuan yang memiliki suami yang saleh. Namun terkadang manusia tidak bersyukur. Sudah diberikan kepada dia pasangan yang terbaik, namun dia menginginkan hal yang lebih menurut pandangan dirinya. Padahal tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seorang pendamping, bagaimanapun keadaan dia, maka syukuri dia. Itulah pendamping kita yang terbaik. Walaupun dia memiliki kekurangan di sana dan di sini, walaupun dia memiliki kekurangan di sana dan di situ, syukuri. Sebab dengan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun kalau kita kurang bersyukur kepada Allah, maka itu yang menjadi hal yang menghalangi kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya yang disebutkan di sini, al-mar'atu salihah ni'mal auni li zaujiha. Wanita salihah adalah sebaik-baik penolong bagi suaminya. Wanita salihah adalah sebaik-baik penolong bagi suaminya. Nah, hal ini disebutkan dan ditunjukkan oleh dalil-dalil yang terdahulu, dan juga wanita yang salihah merupakan kemuliaan dari Allah untuk suaminya. Seorang penyair mengatakan, min khairi ma yattakhidul mar'u fi dunyahu kaifama yastaqimu dinahu qalbun syakurun wa lisanun dzakirun wa zaujatun shalihatun tu'inuhu. Nah, kata penyair yang bijak ini, dan ini ucapannya semakna dengan ungkapan Nabi SAW dalam hadis yang tadi disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi. Dikatakannya min khairi ma yattakhidul mar'u fi dunyahu. Sebaik-baik perkara yang diambil oleh seseorang di dalam dunianya.
yaitu bagaimana dia bisa istiqomah di dalam agamanya. Inilah harta yang terbaik, harta yang tak ternilai, yaitu manakala seseorang mempunyai istiqomah di dalam agamanya. Qalbun syakurun walisanun dzakirun, hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir. Wa zaujatun sholihatun tu'inuhu, dan istri yang solihah bisa membantu dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hakadzal aks, demikian pula sebaliknya, suami yang salih merupakan kemuliaan Allah yang diberikan kepada seorang wanita. Iya, seorang wanita. Nah, akhraja Muslim fi sahihi. Beliau sebutkan di sini hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais. Dengarkan ibu-ibu sekalian, hadis ini menjadi renungan bagi kita. Dari Fatimah binti Qais, beliau bercerita, inna zaujaha talaqaha salasan. Jadi Fatimah binti Qais bercerita, suaminya telah mentalak dirinya dengan talak 3. Berarti sudah bercerai. Falam yaj'al laha Rasulullah SAW sukna wala nafaqah. Maka Rasulullah tidak menjadikan untuknya tempat tinggal dan nafkah. Qalat, maka Fatimah binti Qais berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, idza halalti fa'adinini, apabila engkau telah lepas masa iddahmu, tolong beritahukan saya, kata Nabi. Fa'adantuhu, maka aku pun memberitahukan hal tersebut kepada Nabi, bahwa aku telah lepas masa iddah, artinya sudah siap untuk menikah lagi. Faqatabaha Muawiyah wa Abu Jaham wa Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais dilamar oleh 3 orang laki-laki, 3 orang sahabat. Yang melamarnya adalah Muawiyah, Abu Jaham, dan Usamah bin Zaid. Langsung 3 orang melamar dirinya. Maka dia datang kepada Nabi, berkonsultasi kepada Nabi, kira-kira dari 3 orang yang melamar ini siapa yang dia pilih. Maka Rasulullah menyebutkan, dan pilihannya Rasulullah sama sekali tidak disangka-sangka oleh Fatimah binti Qais. Rasulullah mengatakan, amma Muawiyah farajulun taribun la malalahu. Kalau Muawiyah yang mau melamarmu, dia laki-laki yang miskin, tidak ada hartanya, kata Rasulullah. Wa amma Abu Jaham, adapun si Abu Jaham, farajulun darrabun lin nisa, dia adalah seorang laki-laki yang suka memukul wanita. Ya, maksudnya 2 laki-laki ini ya kurang bagus kau nikahi. Walakin Usamah bin Zaid, tapi menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Pilihannya Rasulullah jatuh kepada Usamah bin Zaid. Maka faqalat biyadiha hakadha, Fatimah binti Qais tidak menyangka hal tersebut. Beliau mengatakan, Usamah, ya maksudnya, apakah Usamah yang harus aku nikahi ya Rasul? Usamah itu ya maksudnya dia bukan seorang laki-laki yang punya kedudukan di tengah orang Arab Quraisy, ya. Bukan seorang yang bahkan bekas budak. Nah, berbeda dengan Muawiyah dan Abu Jaham. Sementara Fatimah binti Qais seorang wanita Quraisy yang terhormat. Sementara Usamah bin Zaid yang menjadi pilihan Rasulullah tidak seperti itu. Makanya Fatimah terheran-heran sampai beliau mengulang-ulangnya, Usamah ya Rasulullah, Usamah ya Rasulullah, apakah engkau yang pilihkan Usamah ini? Ya, Usamah yang kau pilihkan. Maka Rasul mengatakan kepada Fatimah binti Qais, ta'atullahi wa ta'atu rasulih khairun laka. Engkau mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih baik bagimu. Khairun laki, itu lebih baik bagimu. Maka kata Fatimah binti Qais, perhatikan, fatazawwadtuhu, maka aku pun menikahi Usamah bin Zaid, yakni menikah dengan Usamah bin Zaid berdasarkan pilihan Rasulullah. Dalam keadaan Fatimah sebenarnya kurang tertarik dengan Usamah bin Zaid,
Tetapi karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka beliau menikah. Apa yang terjadi? Kata Fatimah, "Fattabaqtu." Maka aku pun berbahagia dengan pernikahanku bersama Usamah. Aku pun berbahagia dengan pernikahanku bersama Usamah. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna, terkadang kita memandang yang terbaik untuk kita menurut pandangan kita, menurut ilmu yang terbatas yang kita miliki. Tetapi belum tentu hal tersebut baik menurut Allah dan Rasulnya. Belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam urusan ini, dalam perkara ini, seorang kalau ingin menikah, maka hendaknya dia banyak-banyak berkonsultasi kepada orang-orang yang berilmu. Jangan dia memutuskan dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu siapa calon suaminya. Perhatikan Fatimah binti Qais. Dia berkonsultasi kepada Nabi, karena yang namanya pernikahan bukan hal yang dijalani 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, atau 1 tahun 2 tahun. Tetapi diharapkan dari pernikahan tersebut bisa berjalan seterusnya. Nah, maka kalau perkaranya seperti itu, di dalam urusan pernikahan tidak ada istilahnya seorang ingin coba-coba dulu atau sekedar main-main dulu, tidak. Tapi serius, dia pilih siapa yang menjadi pendamping hidupnya, karena itu yang menentukan kebahagiaan bagi hidupnya, entah di dunia, entah di akhirat. Dan seseorang hendaknya banyak mempertimbangkan dari sisi agama, jangan dari sisi dunia. Hanya melihat sebatas pada hartanya, hanya melihat sebatas pada kecantikan atau ketampanannya, hanya sebatas melihat kepada keluarganya, kedudukan dia. Jangan. Tetapi yang pertama yang dia lihat adalah agamanya. Yang pertama yang dia lihat adalah agamanya. Kemudian di sini kata beliau, fali annahu rajulun salih, karena dia adalah laki-laki yang saleh, wali taatillahi wa rasulih, dan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hasalatlah sa'ada war rahah, maka Fatimah pun mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam pernikahannya tatkala dia memilih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum, dari perkara yang diingatkan juga oleh banyak para ulama, khususnya terhadap wanita-wanita di zaman sekarang ini. Banyak dari wanita muslimah yang na'udzubillah mengidolakan dan memuja-muja tokoh-tokoh yang dia idolakan, yang tidak jarang dari mereka berasal dari orang-orang kafir. Sementara dia seorang wanita muslimah yang dia idolakan orang kafir, entah itu adalah dia penyanyi, bintang film, artis, atau lain sebagainya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak muda-mudi kita lagi demam drakor, drama Korea, suka dengan artis-artis Korea, ngefans sama artis-artis Korea, yang banyak dari mereka orang-orang kafir, banyak dari mereka tidak beriman, diidolakan oleh wanita muslimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemana jati diri mereka sebagai wanita muslimah? Mengidolakan laki-laki kafir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Kata Allah, budak yang beriman itu lebih baik bagi wanita yang salihah, wanita yang mukminah, daripada laki-laki musyrik, walaupun kalian terkagum-kagum kepada laki-laki musyrik dan kafir itu. Ini Allah ingatkan dalam Quran. Jangan sampai kita mengidolakan tokoh-tokoh kafir. Entah dia artis, pemain bola, atau apapun dia. Kalau dia kafir kepada Allah, maka tidak pantas untuk diidolakan. Mana jati diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah? Dengarkan, ada kisah
seorang wanita salihah yang merupakan istri dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Habibah. Yang bernama Ummu Habibah. Dikisahkan bahwasanya Ummu Habibah memiliki seorang ayah yang ketika itu masih kafir, yang bernama Abu Sufyan. Disebutkan bahwa di bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 1000 lebih pasukannya berangkat menuju Mekah untuk menunaikan umrah. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh suku Quraisy. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suku Quraisy menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ini yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Namun belum genap 10 tahun, ternyata orang-orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin di Madinah. Nah, maka tentu Bani Khuza'ah minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Sufyan yang merupakan bapak dari Ummu Habibah, tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy yang masih kafir tatkala itu, beliau sangat paham akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar tersebut. Ia pun segera menyiapkan diri lalu berangkat menuju kota Madinah untuk mempertahankan perjanjian Hudaybiyah, padahal mereka sendiri yang mengkhianatinya. Setibanya di Madinah, beliau menemui Rasulullah SAW, tapi Nabi SAW menolak negosiasinya dengan Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan tidak menyerah. Ia mendatangi putrinya, yaitu Ummu Habibah yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin melobi Rasulullah melalui putrinya. Perhatikan kisahnya. Jadi tatkala Abu Sufyan masuk ke rumah Ummu Habibah, kemudian ketika Abu Sufyan, bapaknya Ummu Habibah, ingin duduk, maka tiba-tiba Ummu Habibah mengangkat alas milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau diduduki oleh Abu Sufyan. Maka melihat sikap putrinya seperti itu, Abu Sufyan pun terkejut. Sampai beliau mengatakan, "Ada apa? Wahai anakku, apakah tikar ini tidak layak bagiku? Ataukah aku yang tidak pantas duduk di atasnya?" Kata Abu Sufyan kepada putrinya. Maka Ummu Habibah mengatakan, "Wahai bapakku, ini adalah alas miliknya Rasulullah. Sedangkan engkau orang musyrik yang najis. Makanya aku tidak suka engkau duduk di alas milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Sufyan pun tidak suka melihat sikap anaknya itu. Dia mengatakan, "Demi Tuhan, perangaimu kini wahai anakku berubah menjadi buruk." Maka Ummu Habibah mengatakan, "Tidak wahai bapakku, justru aku diberi petunjuk oleh Allah kepada ajaran Islam. Sedangkan engkau wahai bapakku, engkau adalah tokoh dan pembesar kaum Quraisy. Mengapa engkau tidak bersedia masuk Islam? Malah menyembah batu yang tidak mendengar dan melihat." Ini jawaban Ummu Habibah. Maka Abu Sufyan pun pergi meninggalkan anaknya dalam keadaan kesal dengan sikap anaknya tersebut. Perhatikan bagaimana sikap seorang wanita salihah kepada laki-laki yang musyrik, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apakah yang suci wajar dan masuk akal untuk mengidolakan seseorang yang najis? Sungguh tidak pantas. Nah, itu di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama, sungguh kehinaan manakala seorang wanita muslimah dia mengidolakan laki-laki yang kafir, ya, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia tidak idolakan Rasulullah, para sahabat, para alim ulama? Itu yang sepantasnya dia idolakan. Sementara orang-orang kafir,
tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya, justru akan membinasakan dirinya. Karena seseorang dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai, yang dia sukai. Kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Tergantung siapa yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah Rasulullah dan para sahabat, insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tetapi kalau yang dia cintai adalah artis-artis Korea yang kafir, penyanyi-penyanyi yang kafir, tokoh-tokoh yang kafir, kelak pada hari kiamat, na'udzubillah, akan dikumpulkan bersama mereka. Akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Maka ini dari kisah yang hendaknya kita ambil pelajaran darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa mengutamakan kesolihan, mengutamakan keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengikuti dan berada di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, dan beristiqamah untuk selalu berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.